Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masih di seputar desa ya. Kemudian ada pertanyaan dari rekan kita, sahabat CPL di media TikTok ya. Itu menanyakan pada video yang kemarin saya unggah mengenai eh, pemberhentian perangkat desa atau hati-hati Pak Kades dalam memberhentikan perangkat desa. Dimana di situ ada yang berkomentar menanyakan saya juga ada pemberhentian perangkat desa, tapi ini bukan pertanyaan, ini hanya pernyataan. Pemberhentiannya bagaimana dulu ya kan, sesuai dengan mekanisme atau enggak gitu, sesuai dengan prosedur atau enggak, seperti itu ya. Kemudian ada dari satu lagi, di desa saya juga ada pergantian perangkat desa. Cuman pengunduran dirinya bukan atas permintaan diri sendiri. Apakah prosedur itu benar sesuai undang-undang yang berlaku? Gini, saya jawab terlebih dahulu ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum kita itu menganut hukum tertulis. Jadi sepanjang dia telah membuat surat pernyataan pengunduran diri, ya kan, walaupun dalam konteks tanda kutip ada unsur paksaan, ya maka itu dianggap sesuai, dianggap sah gitu secara hukum, ya kan. Kenapa? Karena pasti dalam klausal surat pernyataan pengunduran dirinya itu ada norma atau ada tulisan tidak dalam unsur paksaan manapun. Ini dilakukan dengan sengaja dan tidak ada unsur paksaan. Pasti ada klausal seperti itu, ada tulisan seperti itu, kalimat seperti itu. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana? Bapak Ibu perangkat desa ya semuanya lah ya kan, bahwa pasti seenggaknya ada rekam jejak tertulis ya, rekam jejak digital, mohon maaf ya kan. Nah, itu sebagai bahan kita untuk membela ya kan. Ya misalnya sebelum dipanggil kan, sebelum diberhentikan pasti kan ada dipanggil dulu ya kan, ada yang nemoni, ada yang apa. Nah, itu simpan dulu bukti-bukti itunya. Walaupun kita sudah menulis surat pernyataan pengunduran diri, sepanjang memang itu ada tekanan apa, ya kita tunjukkan, dan itu bisa sebagai bukti kita. Dan surat pernyataan pengunduran diri itu tidak sah. Tapi kalau tidak ada bukti via chat, via telepon, via rekaman apapun, hanya kertas itu sendiri yang menyatakan saya mengundurkan diri sebagai perangkat desa, dan di dalam surat pernyataan itu mengandung unsur ataupun ada kalimat dilakukan dengan sengaja dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, ya sudah selesai ya kan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya terima saja ketika memang Bapak Ibu direshuffle, diganti, diberhentikan. Tapi kalau ibu bapak semua ya kan dipanggil kemudian suruh tanda tangan ya mau, akan tetapi kita sudah punya pegangan bukti, ancaman untuk mundur, rekaman untuk mundur, intimidasi dan sebagainya, yaitu pegangan buat kita ya kan? Nah, langkahnya kemana kalau untuk ingin menggugat? Sebenarnya bisa ya kan, kalau produk pemecatan itu, ada pemberhentian itu, ada produk SK-nya, surat keputusannya, kemana? Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi sebelum itu kita melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Kemana? Bisa ke bupati ya kan, atau DPMD ya seperti itu, atau camat selaku ya salah satu perwakilan daripada bupati yang ada di wilayah kecamatan, itu bisa. Jadi intinya Bapak Ibu semua, karena negara kita adalah negara hukum yang menganut hukum tertulis, maka kalau kita nggak punya bukti apapun ya kan, untuk menangkal surat pernyataan pengunduran diri itu, ya sudah, kita terima saja, logowo saja, kita cari pekerjaan lain. Jangan nambah-nambah
jangan menghabiskan waktu lah kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya bukti-bukti lain bisa lah kayak gitu. Apa konsekuensinya, bisa juga dipulihkan kembali atau bisa nanti mendapat ya kompensasi barangkali kan seperti itu. Karena kriteria untuk mengundurkan diri itu tadi dalam video kemarin yang saya jelaskan ya, usia genap, meninggal dunia, pernyataan pengunduran diri ya kan, melanggar larangan, melanggar persyaratan, tidak sesuai dengan persyaratan, kan seperti itu udah jelas. Oke, kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu ya. Sepanjang memang tidak ada bukti, maka terima saja. Kalau memang ada bukti, bisa dilakukan upaya lain, seperti bisa melalui Pak Camat ataupun DPMD, bahkan bisa ke Bupati atau Wali Kota. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.